Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Fakozimah, NIM A5101800017 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo, perkenalkan nama aku Anggita Ida Anis Musdayana, NIM A5118110038. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengertian pendidikan inklusi. Yang pertama, menurut UNESCO, pendidikan inklusi merupakan pendidikan untuk semua tanda adanya pengecualian baik hak dan kesempatan. Yang kedua, menurut Sapon Sevin dalam O'Neill tahun 1994, pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler lainnya. Yang ketiga, menurut Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan serta potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, jadi pendidikan inklusi itu adalah sistem layanan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar sesama dengan anak lainnya. Lalu, perbedaan model pendidikan segregasi, terpadu, dan inklusi. Yang pertama, pendidikan segregasi adalah pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan sistem persekolahan reguler. Bentuk dari pendidikan ini berupa SLB. SLB itu adalah sekolah luar biasa. Nah, kelemahan dari pendidikan segregasi adalah aspek perkembangan emosi dan sosial anak yang kurang luas disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang terbatas. Nah, yang kedua itu pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pendidikan di sekolah reguler serta disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, kelemahannya pendidikan terpadu ini adalah anak berkebutuhan khusus tidak mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang digunakan dengan kebutuhan anak agar semua anak mendapat layanan yang optimal. Kelebihan pendidikan inklusi ini adalah anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai tuntutan sehari-harinya. Tujuan pendidikan inklusif menurut Hermawati Inenden Ineu tahun 2016. Yang pertama, memberi kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Landasan empiris menurut Herawati Nenden Ineu pada tahun 2016. Yang pertama yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Nah, yang keempat, Resolusi PBB nomor 48/49 tahun 1903 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1904. Yang ketujuh, Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Yang pertama, gerakan peningkatan mutu sekolah. Untuk kelebihannya, fokus pada pengubahan sistem terhadap perbedaan karakter siswa. Sedangkan untuk kelemahannya, masih banyak yang mengabaikan anak penyandang cacat dan kebutuhan khususnya akan akses. Yang kedua, pendidikan luar biasa. Kelebihannya, anak berkebutuhan khusus akan memiliki metodologi serta keterampilan khusus dalam memperoleh akses pendidikan. Sedangkan untuk kelemahannya,
Masih banyak profesional pendidikan luar biasa yang mendukung segregasi dan merasa terancam oleh inklusi. Yang ketiga, organisasi penyandang cacat dan organisasi orang tua. Untuk kelebihannya, inklusi ini harus bisa memberikan manfaat kepada anak serta dilengkapi dengan sumber daya yang tepat. Sedangkan untuk kelemahannya, hak untuk anak penyandang cacat tidak memfokuskan pada perubahan jangka panjang. Yang keempat, pendekatan berbasis masyarakat. Untuk kelebihannya, inklusi ini berhubungan erat dengan keluarga, masyarakat, serta sekolah. Sedangkan untuk kelemahannya, tidak mengubah sistem sendirian, tetapi sangat penting untuk perubahan sistematika top-down yang efektif. Yang kelima yaitu keberhasilan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks serta budaya, dan hambatannya ini dapat diatasi. Model pendidikan inklusif di Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam waktu-waktu tertentu ditarik ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus dan di waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di suatu kelas khusus pada suatu sekolah reguler dan dapat belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Yang keenam, kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dalam sekolah reguler. Komponen sekolah inklusif. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa tahun 2004, komponen sekolah inklusif terdiri dari yang pertama, kurikulum. Kurikulum sebagai bahan ajar yang didasari pada kebutuhan serta kemampuan anak berkebutuhan khusus yang diperoleh dari hasil asesmen serta mengacu pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sekolah inklusif terdiri dari guru, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, dan teknisi sumber belajar. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah inklusif digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta keragaman siswa. Yang keempat, dana. Dana digunakan untuk mendukung pengayaan terhadap anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Yang kelima, manajemen sekolah inklusif. Manajemen sekolah inklusif merupakan manajemen input peserta didik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, dan lingkungan untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat menerima serta mengikuti pendidikan bersama dengan anak reguler. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan di sini ada masyarakat sekolah dan masyarakat umum yang terlibat langsung untuk menciptakan lingkungan inklusif serta ramah terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, proses pembelajaran. Proses pembelajaran bagi keberagaman peserta didik akan dapat memberikan kesempatan dengan memperoleh pengalaman nyata, suasana yang menyenangkan dengan menggunakan strategi, metode, kegiatan, serta media yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri anak. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.